Romo, para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang di stasi Rawalumbu, Gereja Santo Yohanes Paulus II, Paroki Bekasi. Selama perayaan Ekaristi berlangsung, kami menghimbau seluruh umat bagi yang kurang sehat untuk menggunakan masker, menjaga ketenangan serta ketertiban dengan menonaktifkan alat komunikasi. Umat juga dimohon tidak makan dan minum selama perayaan Ekaristi berlangsung. Hari ini kita merayakan Minggu Advent ketiga, Minggu Gaudete. Gaudete Dominus Propes. Bergembiralah, Tuhan sudah dekat. Bersukarialah, hai umat kesayangan, telah tiba penebusmu. Mengapa bersedih hati? Akulah Tuhan, jangan takut, sebab akulah Allah dan junjunganmu, Raja Israel dan penebusmu. Kerinduan dan harapan akan kelahiran kian menyelimuti hati manusia. Persiapan demi persiapan telah kita jalani. Dengan mempertimbangkan kerinduan dan harapan tersebut, maka gereja mengajak kita sekalian untuk bergembira dan menetapkan Minggu Advent ketiga sebagai Minggu Gaudete. Bergembiralah, Tuhan sudah dekat. Kegembiraan ini disimbolkan dengan warna pink dari kasula imam, suatu pakaian keselamatan dan jubah kebesaran. Inilah pertanda bahwa kita sungguh-sungguh bergembira menantikan Dia, Sang Juru Selamat. Intensi dalam perayaan Ekaristi adalah ucapan syukur atas ulang tahun Helena Dahayu Praseli, Bapak Bartolomeus Sujito. Ucapan syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dan Hati Kudus Yesus untuk pelepasan jiwa-jiwa di api penyucian, Bapak Yohanes Ngumbe dan Ibu Petronella Regina Pora, dan pekerjaan baru anak jauh. Permohonan lain-lain. Mohon berkat kelancaran dalam pekerjaan bagi Albertus Christian Dwi Cahyo. Mohon istirahat kekal bagi Jakobus Kiswandono, Ibu Eni Ticoalu, Julianus Sili Labamaking, Susana Chung Hyun Chin, Paulus Triharsono, Yakobus Wuda, Nenek Irmida Nanggo, Om Goris Liu, Ridwan Kusnadi. Ordinarium mohon dipersiapkan dari puji syukur nomor 353. Sekarang marilah kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita berdiri dan menyanyikan lagu pembuka dari puji syukur nomor 445.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Ibu bapak saudari-saudara, para suster, orang-orang muda dan anak-anak terkasih, selamat pagi. Warta gembira akan tahun rahmat Tuhan membuat kita makin siap menyambut peristiwa Allah yang menjadi manusia. Kesiapan itu tidak boleh hanya rupa tata lahir saja, namun harus meresap dalam batin, siap lahir dan batin. Yohanes Pembaptis menjadi nabi yang menyerukan persiapan batin bagi orang yang menantikan kedatangannya. Dan semua pewartaan suci hari ini dikemas dalam suasana sukacita, sehingga kita sebut sebagai Minggu Sukacita, Gaudete, bersukacitalah. Bukan kelesuan, bukan ketakutan, melainkan penuh pengharapan. Saudara-saudari, kita awali perayaan ini dengan menyadari kelemahan dan dosa-dosa serta mohon kerahiman Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pandanglah umat-Mu yang dengan tekun menantikan perayaan kelahiran Putra-Mu. Bantulah kami agar kami bersukacita karena keselamatan yang seagung itu, dan dengan riang-ria merayakannya dalam ibadat yang meriah. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Padang gurun
dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu, orang-orang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah
Bacaan dari surat Yakobus. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan, seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.'
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, orang-orang muda dan para suster serta anak-anak yang terkasih, sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Kalau kita lihat karangan Advent yang ada di hadapan kita ini, kita sudah menyalakan lilin yang ketiga yang warnanya warna bunga mawar. Bahasa orang lain warna pink. Romonya juga pakai warna pink, yang juga menggambarkan sukacita. Lilin yang sekarang dinyalakan disebut sebagai lilin gembala karena menggambarkan sukacita para gembala setelah mendengar kabar dari malaikat bahwa Sang Juru Selamat akan lahir di tengah-tengah umat manusia. Kalau lilin pertama itu lilin para nabi, karena pengharap disebut juga lilin harapan. Lilin kedua itu lilin damai, menggambarkan damai dan kesederhanaan Nazaret menantikan kelahiran Sang Penebus, menyambut Kristus. Dan damai sejati hanya ditemukan melalui dan di dalam relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir nanti lilin keempat yang akan dinyalakan pada hari Minggu keempat masa Advent, itu lilin cinta. Karena melalui Kristus cinta Allah dinyatakan, dihadirkan bagi manusia. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang kita dengarkan pada Minggu Sukacita ini, Minggu Gaudete, mengundang kita semua untuk memiliki sukacita dan harapan. Bacaan-bacaan suci ini mengajak supaya kita percaya pada janji Tuhan, menanti dengan sabar dan mempersiapkan diri dengan penuh kerendahan hati menyambut kedatangan Tuhan. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya adalah salah satu bagian yang paling indah dalam pewartaan tentang harapan dalam Perjanjian Lama. Yesaya berbicara tentang orang-orang yang hidup dalam masa-masa penuh rasa sakit dan ketidakpastian. Kemungkinan besar ditujukan kepada orang-orang Yehuda, baik ketika masih atau setelah pengasingan di Babilonia. Kota mereka telah dihancurkan, bait Allah dibakar dan dirubuhkan, dan mereka terpaksa tinggal jauh dari rumah dan tempat kelahiran mereka. Segala sesuatu di sekitar mereka bagaikan padang pasir yang tidak bernyawa, kering kerontang. Ke dalam situasi kelam ini, Nabi Yesaya membawa janji yang dahsyat. Tuhan akan membuat padang gurun berbunga, padang belantara, simbol penderitaan, kehilangan dan kekosongan akan bermekaran dan dipenuhi kegembiraan. Ia berbicara tentang tangan yang lemah menjadi kuat dan hati yang penuh ketakutan diberi semangat, dan orang-orang diberitahu, jangan takut, Tuhanmu akan datang. Semua ini mengingatkan orang-orang bahwa Tuhan tidak jauh atau tidak tinggal diam.
dia secara aktif bekerja untuk membawa keselamatan kepada umatnya. Mujizat yang digambarkan, mata orang buta terbuka, telinga orang tuli dapat mendengar, orang lumpuh dapat berjalan dan melompat-lompat, dan lidah-lidah yang bisu bernyanyi, menunjukkan bahwa pemulihan Allah bersifat total. Dia menyembuhkan bukan hanya tanahnya, tetapi juga orang-orangnya sendiri. Dan penyembuhan itu berakhir dengan suatu janji yang lebih besar. Semua air mata di pengasingan, yakni kesedihan, ketakutan, rasa malu, akan sirna, digantikan oleh kedamaian abadi. Yesaya mengajak kita untuk percaya bahwa Tuhan dapat memberikan kehidupan ke tempat-tempat yang kering. Saat kita merasa tersesat, lelah, atau putus asa, Tuhan menjanjikan pembaruan. Dia sanggup menguatkan hati kita yang lemah, membuka mata kita kepada pengharapan, dan menuntun kita menuju sukacita. Sama seperti Dia membimbing para pengungsi kembali ke tanah air, Dia berjalan bersama kita, mengubah padang gurun hidup kita menjadi taman, dan perkabungan kita diubah menjadi sukacita. Perikop Yesaya ini sering dibaca selama masa Advent untuk menunjuk bahwa kedatangan Tuhan dalam diri Yesus Kristus mewujudkan harapan dan penyembuhan bagi umat manusia. Dan dengan semangat yang sama, bacaan kedua yang diambil dari surat Rasul Yakobus berbicara langsung kepada orang-orang Kristen yang mengalami kesulitan, ketidakadilan, dan kekecewaan. Sebagaimana kita ketahui, banyak anggota gereja perdana adalah orang-orang yang miskin, tertindas oleh tuan tanah yang kaya, dan mereka menunggu kedatangan Kristus dengan rasa frustrasi yang meningkat, karena mereka ditekan, dianiaya, bahkan ditindas. Dalam situasi ini, Yakobus memberikan satu pesan utama: bersabarlah dan tetaplah teguh. Tuhan tidak melupakanmu. Rasul Yakobus menggunakan perumpamaan seorang petani yang menunggu hujan. Dalam kebiasaan Israel kuno, para petani sepenuhnya bergantung pada hujan di awal musim gugur dan hujan di akhir musim semi. Mereka tidak bisa memaksa hujan untuk datang. Mereka hanya bisa percaya, menunggu, dan terus mengolah lahan. Dengan cara yang sama, Yakobus mendorong orang untuk percaya, untuk yakin bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika mereka tidak dapat melihat hasilnya secara langsung. Kesabaran dalam kehidupan Kristen bukanlah pasif, melainkan penuh harapan dan menunggu secara aktif. Dia juga berkata, teguhkanlah hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Itu berarti hidup dengan kesadaran terus-menerus akan keadilan, akan rahmat dan kemuliaan Tuhan yang selalu bergerak, mendekati, dan mencari kita. Setiap momen dapat dijalani dengan tujuan dan harapan karena Tuhan tidak jauh. Yakobus memperingatkan kita agar tidak mengeluh satu sama lain, sebab masa-masa sulit dapat membuat komunitas menjadi tertutup, saling menyalahkan. Tapi sebaliknya, Yakobus menyerukan persatuan dan belas kasihan, kesabaran. Penghakiman Tuhan ini bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan kita semua tentang tanggung jawab, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Akhirnya Yakobus menunjuk para nabi sebagai contoh dari ketabahan yang berani. Mereka menderita, disalahpahami, dan terkadang merasa sendirian, namun mereka tetap setia pada firman Tuhan.
Kehidupan mereka menunjukkan bahwa menunggu dengan kepercayaan itu sendiri adalah sebuah bentuk kekudusan, sebuah bentuk kesucian. Hal ini mengajak kita untuk memperlambat langkah dan percaya pada waktu Tuhan, saat yang tepat dari Tuhan. Ketika situasi terasa buntu atau doa-doa tampaknya tidak dijawab, namun kita perlu yakin kita tidak ditinggalkan. Tuhan sedang membentuk kesabaran, kekuatan dan belas kasih dalam diri kita. Seperti petani, kita terus mengolah tanah kehidupan kita, percaya bahwa hujan akan datang dan bahwa janji-janji Tuhan akan berbuah pada waktu yang tepat. Karena itu saudara-saudari terkasih, layaklah kalau kita bersukacita karena Tuhan tidak melupakan umatnya dan Ia akan memenuhi janjinya pada saatnya. Ada seorang musisi muda yang pernah bermimpi menjadi pemain utama dalam sebuah grup musik terkenal. Dia membayangkan sorotan lampu, tepuk tangan, dan pengakuan para penonton. Tetapi ketika akhirnya setelah bergabung dengan sebuah orkestra, dia ditugaskan memainkan instrumen pendukung yang kecil, hampir tidak diperhatikan. Awalnya dia merasa kecewa, namun seiring waktu ia menyadari sesuatu yang indah. Ketika dia memainkan perannya dengan setia, meskipun hanya beberapa nada pelan, semua orkestra terdengar lengkap dan indah. Tanpa kontribusi kecilnya, pertunjukan besar itu tidak akan terwujud dan akan terasa hampa. Kebesaran ia temukan, kuncinya bukan selalu pada memimpin atau melakukan hal besar, tetapi pada memainkan peran yang diberikan dengan setia. Hal serupa terjadi dalam Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius. Yohanes Pembaptis yang duduk di dalam sel penjara yang gelap mulai bertanya-tanya, apakah Yesus benar-benar Mesias? Yohanes mengharapkan sosok yang berapi-api dan dramatis, seorang Mesias yang akan menumbangkan kejahatan dengan kekuatan dan kekuasaan. Namun sebaliknya, yang ia dengar, Yesus menyembuhkan, mengajar dengan lembut, makan bersama orang berdosa, dan menunjukkan belas kasihan. Yohanes mengutus murid-muridnya untuk bertanya, apakah engkau orangnya? Ini adalah tindakan yang sangat manusiawi, momen yang penuh keraguan, pertanyaan, dan kerinduan akan kejelasan. Yesus menjawab dengan jaminan. Dia menyuruh murid-murid Yohanes untuk melihat tanda-tanda itu. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin menerima kabar baik. Ini merupakan perbuatan-perbuatan yang mengungkapkan inti dari kerajaan Allah. Kerajaan yang dibangun bukan di atas tontonan, tetapi di atas belas kasihan dan penyembuhan. Kemudian Yesus berpaling kepada orang banyak dan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia memuji Yohanes. Yesus tidak mudah memuji, dan pujiannya adalah sesuatu yang langka dan hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki iman dan integritas yang tinggi. Yohanes disebut sebagai yang terhebat yang pernah lahir dari perempuan, karena dia tahu siapa dirinya. Dia memahami misinya, meskipun sangat populer, dia tetap rendah hati dan berkata, dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Yohanes hebat bukan karena dia merebut perhatian, tetapi karena dia dengan sukarela melangkah keluar dari situ. Seperti Yohanes Pembaptis,
kita pun dipanggil untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Ini tidak selalu berarti melakukan hal-hal luar biasa. Terkadang mempersiapkan jalan Tuhan terlihat seperti memaafkan seseorang dalam keluarga, mengampuni satu sama lain. Terkadang itu berarti bersabar dengan anak atau dengan lansia yang sedang kesulitan karena usia tua. Mempersiapkan jalan Tuhan terkadang bisa berarti memilih kebaikan daripada melakukan kejahatan. Memilih bersabar daripada bereaksi dengan keras. Dan terkadang juga menerima peran sebagai aktor pendukung, membantu orang lain untuk berkembang, mengarahkan orang kepada Yesus dan melayani dengan tenang namun setia. Setiap hari kita harus memilah apa tujuan hidupku, peran apa yang telah Tuhan berikan kepadaku. Injil hari ini mengajak kita untuk percaya pada cara-cara Allah yang mengejutkan. Kebesaran di mata Allah datang melalui kerendahan hati, kesetiaan, dan memahami misi unik kita masing-masing. Ketika kita menerima peran kita, besar atau kecil, dan dengan menuntun orang lain kepada Kristus, kita pun turut mempersiapkan jalan Tuhan. Minggu ini, tanyakanlah pada diri kita sendiri, di mana Tuhan mengajak saya untuk membawa harapan? Di mana Dia meminta saya untuk menunggu dengan sabar? Di mana Dia memanggilku untuk menyingkir agar Kristus dapat lebih bersinar? Minggu Gaudete, bersukacitalah, adalah pesan istimewa yang mengundang setiap orang untuk bersukacita menyambut Tuhan yang sudah dekat. Dan dengan dalam sukacita itu kita perlu bersabar, menunggu dan membiarkan Tuhan bersinar lebih terang daripada diri kita sendiri. Melalui kebaikan, melalui semua hal yang positif, yang baik, dan yang melahirkan sukacita dalam kehidupan bersama. Amin. Mari kita berdiri, kita barui iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa kita adalah Allah yang setia, yang selalu memperhatikan dan menyertai hidup serta perjuangan kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa sebagai wujud pengharapan akan janji keselamatannya bagi kita. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja. Semoga Bapa mendampingi para pemimpin gerejanya agar selalu siap sedia dan rendah hati dalam memberikan kesaksian Injil-Nya di dunia yang di
dilanda oleh berbagai tantangan keputusasaan ini, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Semoga Bapa menerangi para pemimpin masyarakat kita dengan kebijaksanaannya, agar mereka selalu berjuang demi memajukan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi mereka yang sakit dan putus asa. Semoga Bapa menghibur mereka yang sakit dan putus asa melalui kasih dan perhatian serta kehadiran orang-orang yang dengan setia melayani, mendampingi, dan memperjuangkan kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini. Semoga dalam masa Advent ini menjadi masa saat kita menantikan dengan penuh pengharapan akan cahaya dan kasih-Nya bagi kita yang takkan berkesudahan. Marilah kita mohon. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan atas ulang tahun kelahiran Helena Dahayu Praseli dan Bapak Bartolomeus Sujito. Timpakanlah kepada mereka usia kehidupan yang panjang, sukacita, dan berkat jasmani dan rohani lainnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dan Hati Kudus Yesus untuk pelepasan jiwa-jiwa di api penyucian. Bapak Yohanes Gumbe dan Ibu Petronella Regina Pora, dan pekerjaan baru bagi anak jauh. Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada mereka yang terus berseru kepadamu melalui doa-doa mereka, dan sertailah mereka dalam perjuangan mereka selanjutnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon berkat kelancaran dalam pekerjaan bagi Albertus Christian Wicahyo. Semoga Engkau merestui harapan dan juga permohonan saudara kami ini ya Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon istirahat kekal bagi Yakobus Kiswandono, Ibu Eni Tikwalu, Julianus Sili Labamaking, Susana Chung Kyun Chin, Paulus Tri Harsono, Yakobus Buddha, Nenek Irmina Nango, Om Goris Liu, Ridwan Kusnadi. Berbelas kasihlah kepada mereka yang telah berpulang ini ya Tuhan. Ampunilah dosa mereka, dan semoga karena kebaikan dan kerahiman-Mu, saudara-saudari kami ini beristirahat dalam damai abadi dalam kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari Bapak Ibu, mari kita hening sejenak, kita panjatkan doa permohonan pribadi dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengan gembira kami menantikan kedatangan Putra-Mu. Semoga dalam masa penantian ini kami mampu membersihkan hati dan budi, sehingga layak menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
sambil membawa sembahan kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan roti dan anggur ini. Semoga melalui persembahan ini kami dapat menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu, karena Engkau telah menyatakan dirimu kepada kami melalui kedatangan Putramu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu.
menyembahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari tiap ini, Tuhan kami Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah tidak menjadi sisa dan hukuman bagi kami, tapi melindungi dan menyehatkan jiwa dan raga kami. Ibu bapa saudari-saudara, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang sekarang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Kami mohon perhatian umat yang diperkenankan untuk menerima komuni adalah umat yang telah dibaptis secara Katolik dan telah menerima komuni pertama, serta telah mempersiapkan diri dengan baik dan merasa layak untuk menerima tubuh Kristus. Berkat anak setelah komuni di lorong tengah, mohon mengikuti arahan petugas. Terima kasih atas perhatian umat.
Umat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan gereja. Allah kebaikan tertinggi, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan kasih-Mu lewat pembangunan gedung gereja yang telah berdiri kokoh berkat penyertaan-Mu bagi seluruh umat paroki Bekasi, Santo Arnoldus Johnson, khususnya Stasi Rawalumbu, Santo Yohanes Paulus II. Kami bersyukur atas para dermawan, terutama atas segala usaha dan kerja keras seluruh umat-Mu, baik secara material, spiritual, tenaga, ide, dan waktu yang sudah dilakukan dan akan tetap dilakukan oleh semua umat, panitia pembangunan gereja, hingga kebutuhan internal gedung gereja terpenuhi. Semoga berkat bimbingan Roh-Mu, umat Stasi Rawalumbu, Gereja Santo Yohanes Paulus senantiasa menjiwai totus tuus dalam membina persatuan dan kesatuan hati, serta kepedulian satu sama lain. Sentuhlah hati seluruh umat paroki Bekasi, Santo Arnoldus Johnson, untuk rela berbagi dan berkorban satu sama lain sebagai saudara, demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah kami. Santo Arnoldus Johnson, doakanlah kami. Santa Lucia perawan dan martir, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga berkat daya sakramen Maha Kudus ini kami diteguhkan dalam pengharapan untuk menyongsong kedatangan Putra-Mu dan dikuatkan dalam berziarah menuju kerajaan-Mu yang abadi, dan berkenanlah menyertai seluruh kehidupan, aktivitas perjuangan dan cita-cita umat-Mu yang berhimpun di sini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman berikut ini. Pengumuman perkawinan. Pasangan yang hendak saling menerimakan sakramen perkawinan. Pengumuman pertama. Katarina Leticia Pascal Daron dari lingkungan Santa Elizabeth III dengan Yosia Triwidodo dari Serang Baru, Cikarang. Adrianus Yonatan Aryadi Wicaksana dengan Fitri Maria Agustina Butar-Butar,
keduanya dari lingkungan Santo Ignatius Loyola III. Antonius Tejo Prismantanto dari lingkungan Mikael Malaikat Agung II, dengan Maria Vianney Wahyu Puspita Ningtyas dari lingkungan Santo Lucius III. Pengumuman perkawinan kedua dan ketiga mohon dibaca di papan pengumuman. Umat yang mengetahui akan adanya halangan untuk perkawinan tersebut wajib memberitahukannya kepada pastor paroki. Pendaftaran katekumen periode Natal telah dibuka. Pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran dilayani di sekretariat paroki. Pendaftaran ditutup tanggal 31 Desember. Komunitas Meditasi Kristiani Katolik mengundang umat untuk hadir dalam pertemuan setiap hari Sabtu pukul 7 di ruang Legio Maria. Telah dibuka pendaftaran peserta bina lanjut kursus evangelisasi pribadi Angkatan 4 bagi alumni KEP Angkatan 1 sampai dengan 17. Bagi umat yang ingin mendaftar, dapat menghubungi panitia atau sekretariat paroki. Pendaftaran ditutup tanggal 21 Februari 2026. Telah tersedia kalender SVD tahun 2026 dan buku renungan SVD Berjalan Bersama Sang Sabda. Kalender dan buku dapat diperoleh di meja depan pastoran setelah misa. Seksi liturgi paroki mengundang seluruh petugas pada malam Natal untuk menghadiri gladi bersih yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Desember setelah misa kedua. Mohon kehadiran seluruh petugas liturgi. Novena Natal di Gereja Santo Yohanes Paulus II dimulai hari Selasa 16 Desember pukul 18, dilanjutkan dengan misa. Kecuali hari Minggu 21 Desember dimulai pukul 6.30. Hari Rabu 24 Desember dimulai pukul 6.30. Mohon kehadiran umat dalam novena Natal ini. Semoga menjadi gerakan iman umat di Stasi Rawalumbu dalam menyambut kelahiran Tuhan. Misa tutup tahun di Gereja Santo Yohanes Paulus II dilaksanakan pada Rabu 31 Desember pukul 18. Mohon kehadiran umat untuk mensyukuri penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025. Pelayanan Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) dan Pelayanan Santo Yusuf dilayani di ruang Padre Pio setelah selesai misa. Keuntungan penjualan UMKM YP2 yang didonasikan untuk panitia Natal pada Minggu 7 Desember sebesar 722.000. Terima kasih atas partisipasi umat yang telah berkunjung dan berbelanja. Info dari tanggap darurat. Bagi umat yang akan bepergian meninggalkan rumahnya saat libur Natal dan Tahun Baru, agar dapat menyimpan barang-barang dan dokumen-dokumen penting di tempat aman dari banjir, serta mencabut dan mematikan aliran listrik untuk peralatan listrik. Aksi dan kegiatan Panitia Natal, Wilayah Stefanus dan Bunda Hati Kudus. 21 Desember pukul 10 sampai dengan selesai, akan dilaksanakan kegiatan sosial berupa health talk
dan screening tiroid. Panitia bekerja sama dengan Rumah Sakit Karya Medika 3. Biaya hanya 25.000. Tempat Aula Gereja Santo Yohanes Paulus II. Pendaftaran dilakukan secara online atau melalui meja pendaftaran di depan Aula Gereja setelah misa. Mohon partisipasi umat. Ucapan selamat Natal keluarga yang akan ditayangkan di layar proyektor di dalam gereja. Ditayangkan pada tanggal 24 Desember, 25 Desember, 28 Desember, dan 4 Januari 2026 sebelum dan setelah misa. Pendaftaran dilakukan secara online atau melalui meja pendaftaran di depan aula gereja setelah misa. Mohon partisipasi umat. Setelah misa selesai, umat dimohon meninggalkan gereja dengan tertib serta menjaga kebersihan area gereja dan sekitarnya. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih atas perhatian umat. Selamat pagi Bapak Ibu, para suster. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir dan juga semua yang bertugas pada perayaan Ekaristi hari ini. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Tambahan pengumuman yang disampaikan terakhir tadi berkaitan dengan usaha penggalangan dana panitia Natal di sini. Mereka akan membuat tayangan ucapan selamat Natal. Kalau mengucapkan selamat Natal di grup WA itu sudah biasa. Tapi kalau ditayang di sini melalui proyektor sebelum dan sesudah misa, itu baru yang luar biasa dan belum biasa. Karena itu Bapak Ibu silakan berpartisipasi. Untuk mendaftar secara online, silakan menghubungi panitia. Barang siapa yang mau menyampaikan ucapan selamat Natal untuk sesama, untuk seluruh anggota umat, baik dari wilayah maupun pribadi, silakan menghubungi panitia. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Yang terakhir berhubungan dengan novena Natal. Di dalam kebiasaan gereja Katolik itu ada novena sebelum Natal, 9 hari. Jadi harapannya umat bisa berpartisipasi dalam novena Natal ini. Dan kali ini, tahun ini, semua novena itu kecuali hari tanggal 24 pagi, itu tidak ditutup dengan misa. Yang lainnya ada perayaan Ekaristi. Sekarang kita menundukkan kepala, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga ibu bapa, saudara-saudari sekalian, mereka semua yang kita doakan seluruh hidup kita hari ini dan persiapan-persiapan kita untuk perayaan Natal dilindung, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi, kita diutus.